Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Kesaksian pelatih Ducati, Marc Marquez jarang salahkan motor meski bertitel juara dunia. Nama Marc Marquez selama ini identik dengan agresivitas, keberanian ekstrim, dan gaya balap yang seolah menantang hukum fisika. Di lintasan, ia dikenal sebagai pembalap yang tak ragu mengambil resiko besar, menembus celah sempit, dan memaksa motor berada di batas maksimal. Tak heran jika citra sedikit sembrono kerap melekat pada sosok juara dunia 9 kali tersebut. Namun, di balik semua aksi nekat itu, tersimpan sisi lain Marquez yang jarang terlihat kamera. Sisi yang justru menjadi fondasi kesuksesannya bersama Ducati di MotoGP 2025. Kesaksian itu datang langsung dari Manuel Poggiali, pelatih balap Ducati yang sehari-hari mendampingi para pembalap di lintasan maupun di balik garasi. Menurut Poggiali, Marquez bukan hanya soal keberanian dan naluri menyerang, tetapi juga tentang kedewasaan, kepemimpinan, dan kemampuan luar biasa untuk bercermin pada diri sendiri. Karakter inilah yang membuat Marquez semakin matang, terutama setelah bergabung dengan Ducati. Sebagai pembalap dengan nama besar dan segudang prestasi, Marquez sebenarnya memiliki hak istimewa untuk menuntut banyak hal. Ia bisa dengan mudah menyalahkan motor, meminta perubahan besar, atau menekan tim ketika hasil tak sesuai harapan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Poggiali mengungkap bahwa Marquez adalah tipe pembalap yang jarang, bahkan hampir tak pernah menyalahkan motor atau kru ketika mengalami kesulitan. Di ruang garasi dan sesi latihan, Marquez dikenal sebagai sosok yang merangkul semua orang. Ia aktif berdiskusi, mendengarkan masukan teknisi, dan menjadikan tim sebagai satu kesatuan, bukan sekedar alat pendukung. Sikap ini kontras dengan citranya di lintasan yang terlihat liar dan tanpa kompromi. Di balik helm, Marquez adalah pemimpin yang tenang, komunikatif, dan penuh empati. Marc memiliki kemampuan luar biasa untuk memahami apa yang dibutuhkannya, ujar Poggiali. Ia menyadari bahwa agresivitas adalah senjata utama Marquez, tetapi juga titik rawan yang bisa memicu kesalahan. Insiden di Austin, Jerez, atau Silverstone menjadi contoh bahwa gaya nekat memang memiliki konsekuensi. Namun, yang membuat Marquez berbeda adalah responsnya terhadap kegagalan. Ia tidak larut dalam frustrasi, apalagi mencari kambing hitam. Salah satu pernyataan Marquez yang paling membekas bagi Poggiali adalah ketika sang juara justru mengevaluasi dirinya sendiri. Biarkan motornya seperti apa adanya, saya yang perlu mengerjakan beberapa detail, kata Marquez dalam sebuah diskusi teknis. Kalimat sederhana ini memiliki makna besar. Jarang sekali seorang juara dunia dengan reputasi sebesar Marquez mengakui bahwa masalah utama bukan pada mesin, melainkan pada dirinya sendiri. Dari sudut pandang Poggiali, karakter inilah yang membuat Marquez semakin kuat di MotoGP 2025. Ducati mendapatkan bukan hanya pembalap tercepat, tetapi juga figur sentral yang mampu menjaga keseimbangan tim. Marquez bukan tipe pemimpin yang memerintah dari atas, melainkan yang terlibat langsung, bahkan sering mencairkan suasana dengan candaan di tengah tekanan kompetisi. Soal keberanian mengambil resiko, Poggiali mengakui bahwa Marquez memang dikenal dekat dengan kecelakaan sepanjang kariernya. Namun, bersama Ducati, pemandangan itu semakin jarang terlihat. Marquez tampil lebih tenang, lebih kalkulatif, dan jauh lebih cerdas dalam membaca situasi balapan. Ia tak lagi memaksakan serangan setiap saat, melainkan memilih momen yang benar-benar tepat. Kecerdikan Marquez terlihat jelas ketika menghadapi masalah tekanan ban depan. Alih-alih panik atau memaksakan diri, ia justru memiliki ketenangan untuk melambat sejenak, membiarkan dirinya disalip demi menjaga kondisi ban. Bagi pembalap lain,
Kehilangan posisi adalah mimpi buruk. Namun bagi Marquez, itu adalah bagian dari strategi jangka panjang. Ketika saatnya tiba, ia kembali menyelang dan merebut kemenangan. Selama kariernya, Marquez sering mengalami kecelakaan. Namun tahun ini, ia melakukan sangat sedikit kesalahan. Ia kompetitif dan sangat tenang, jelas Poggiali. Ketentraman itulah yang menjadi kunci. Marquez bukan lagi sekedar pembalap paling berani, tetapi juga salah satu yang paling matang secara mental. Pada akhirnya, kesuksesan Marc Marquez di MotoGP 2025 bukan hanya soal kecepatan Ducati atau bakat alami yang luar biasa. Faktor terpenting justru terletak pada mentalitasnya. Tidak mudah menyalahkan, berani mengevaluasi diri, dan mampu memimpin tim dengan ketenangan. Di balik agresivitas yang memukau penonton, tersimpan sosok juara sejati yang memahami bahwa kemenangan besar selalu dimulai dari sikap rendah hati. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Mimpi besar Fermin Aldeguer, setim dengan Marc Marquez di Ducati MotoGP 2027. MotoGP selalu menjadi panggung mimpi besar, tempat ambisi para pembalap muda diuji tanpa ampun. Di antara deru mesin dan persaingan tanpa kompromi, nama Fermin Aldeguer kini mulai menancap kuat. Pembalap Gresini Racing itu tak sekedar puas dengan status rookie sensasional. Ia menatap lebih jauh, lebih tinggi, dan lebih berani. Duduk setim dengan Marc Marquez di tim pabrikan Ducati pada MotoGP 2027. Musim 2025 menjadi fondasi penting bagi Aldeguer. Debutannya di kelas Premier berjalan manis, bahkan melebihi ekspektasi banyak pihak. Tandem Alex Marquez itu menutup musim di posisi ke-8 klasemen akhir dengan koleksi 214 poin, sebuah capaian luar biasa bagi pendatang baru. Gelar Rookie of the Year pun menjadi pengakuan sah atas talenta mentah yang ia miliki. Di usia yang masih sangat muda, Aldeguer sudah menunjukkan kematangan balap yang jarang ditemui. Namun bagi Aldeguer, pencapaian tersebut bukan garis akhir. Justru itu adalah pintu pembuka menuju ambisi yang lebih besar. Ia menyadari betul bahwa untuk bertahan dan berkembang di MotoGP, seorang pembalap harus berani bermimpi dan siap membayar harga mahal. Salah satu mimpinya kini terdengar jelas, berbagi garasi dengan Marc Marquez, sosok yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi simbol dominasi dan teror di lintasan. Menatap MotoGP 2026, Aldeguer tak menutup mata terhadap realitas keras di Ducati Lerovo. Marc Marquez masih menjadi masalah besar, terutama bagi Francesco Bagnaia. Kedatangan The Baby Alien ke tim pabrikan Ducati terbukti mengubah peta kekuatan. Bagnaia yang sebelumnya menjadi poros utama Ducati perlahan kehilangan kilau. Musim 2025 menjadi bukti nyata. Setelah finish runner-up di MotoGP 2024, Bagnaia harus puas mengakhiri musim di posisi keempat, tertinggal dari rekan setimnya sendiri. Bagi sebagian pembalap muda, situasi itu bisa menjadi ancaman. Namun Aldeguer justru melihatnya sebagai peluang. Dengan jujur dan tanpa ragu, ia mengungkapkan pandangannya. Memiliki Marc Marquez adalah masalah besar, kata Aldeguer dikutip dari Motosan. Namun ia segera menambahkan kalimat yang menunjukkan keberanian mentalnya. Kami semua ingin punya masalah seperti itu, atau setidaknya saya tahun depan, 2027. Pernyataan tersebut mencerminkan karakter Aldeguer, tidak takut pada bayang-bayang nama besar. Ia tidak memandang Marquez sebagai sosok yang harus dijauhi, melainkan sebagai cantangan sekaligus guru terbaik. Setim dengan Marc Marquez berarti berada di lingkungan paling kompetitif, tempat kesalahan sekecil apapun bisa menghancurkan reputasi. Tetapi justru disitulah Aldeguer ingin berada. Secara kontrak, peluang itu bukan sekedar angan-angan. Fermin Aldeguer mengantongi kontrak langsung dengan pabrikan Ducati, sebuah aset berharga yang tidak dimiliki semua pembalap satelit. Hal ini membuat namanya masuk dalam radar serius Ducati untuk masa depan. MotoGP 2027 bisa menjadi momentum peralihan generasi, dan Aldeguer berada di posisi strategis untuk mengambil peran tersebut.
Meski begitu, Aldeguer sangat sadar bahwa di MotoGP, talenta tanpa hasil hanyalah cerita kosong. Jalan menuju tim pabrikan Ducati tidak akan dibentangkan dengan karpet merah. Ada ujian berat yang harus ia lewati, bahkan dimulai dari garasi sendiri. MotoGP 2026 akan menjadi musim krusial, di mana Aldeguer dituntut untuk mengalahkan rekan setimnya, Alex Marquez. Alex bukan lawan sembarangan. Pengalaman, konsistensi, dan mental balapnya sudah teruji. Mengunggulinya berarti Aldeguer harus tampil lebih agresif, lebih cerdas, dan lebih stabil sepanjang musim. Setiap balapan akan menjadi audisi terbuka, setiap hasil akan ditimbang Ducati dengan cermat. Hanya mereka yang benar-benar siap yang pantas naik kelas ke tim pabrikan. Aldeguer pun tidak menyembunyikan kesadarannya akan hal itu. Ia memahami bahwa mimpi besar harus dibayar dengan kerja nyata. Itu akan menjadi langkah yang tepat. Saya harus mendapatkannya lewat hasil, ujarnya lugas. Kalimat singkat itu mengiratkan tekad kuat. Aldeguer tidak meminta kursi Ducati pabrikan sebagai hadiah. Ia ingin merebutnya. Jika kelak ia benar-benar duduk setim dengan Marc Marquez di MotoGP 2027, itu bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena ia telah membuktikan diri layak berada di level tertinggi. MotoGP selalu membutuhkan cerita baru, dan Fermín Aldeguer berpotensi menjadi salah satu tokoh utamanya. Dari rookie menjanjikan hingga calon partner Marc Marquez, perjalanannya masih panjang dan penuh risiko. Namun satu hal sudah jelas, Aldeguer tidak takut bermimpi besar. Di dunia MotoGP, keberanian seperti itulah yang seringkali melahirkan legenda baru. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Bagnaia dituding meremehkan Marc Marquez. Bayang-bayang Rossi ikut disorot. Kesuksesan Marc Marquez merebut gelar juara dunia MotoGP kembali membuka luka lama di pedok. Di saat sang baby alien berpesta, Francesco Bagnaia justru terpuruk dalam musim yang jauh dari ekspektasi. Dari calon kuat juara, Pecco berubah menjadi figur yang nyaris tenggelam dalam bayang-bayang rekan setimnya sendiri. Kini, sebuah tudingan tajam pun muncul. Bagnaia disebut meremehkan Marc Marquez. Lebih panas lagi, Valentino Rossi ikut terseret dalam narasi ini. Memasuki musim 2025, Bagnaia sejatinya datang dengan modal yang sangat kuat. Walau gagal mempertahankan gelar MotoGP 2024 yang direbut Jorge Martin, Pecco tetap menjadi pembalap paling produktif dengan torehan 11 kemenangan Grand Prix. Status runner-up tak membuat posisinya goyah. Justru sebaliknya, banyak pihak menilai Bagnaia hanya tinggal menyempurnakan konsistensi untuk kembali ke singgasana. Namun, segalanya berubah ketika Ducati memutuskan memasangkan Bagnaia dengan Marc Marquez di tim pabrikan. Publik MotoGP langsung membayangkan duel internal paling brutal dalam satu dekade terakhir. Dua juara dunia, dua karakter berbeda, satu motor terbaik di grid. Kombinasi yang di atas kertas menjanjikan pertarungan epik. Sayangnya, duel itu tak pernah benar-benar terjadi. Alih-alih bersaing ketat, Bagnaia justru tampil limbung. Ia hanya mampu meraih 2 kemenangan balapan utama, kerap kesulitan menjaga ritme, dan beberapa kali gagal memaksimalkan potensi Ducati Desmosedici. Konsistensi yang selama ini menjadi kekuatannya perlahan menghilang. Pada akhir musim, Pecco harus puas finish di posisi kelima, hasil yang terasa seperti tamparan keras bagi mantan juara dunia. Sebaliknya, Marc Marquez tampil tanpa ampun. Pembalap Spanyol itu seolah menemukan kembali habitat alaminya. Dengan agresivitas khas, kecerdikan membaca balapan, dan mental baja, Marquez mengoleksi 11 kemenangan Grand Prix. Ia bahkan mengunci gelar juara dunia dengan 4 seri tersisa, menjadikan musim tersebut salah satu kampanye paling dominan dalam kariernya bersama Ducati. Mantan pembalap MotoGP sekaligus rival lama Marquez, Andrea Dovizioso, memberikan pandangan yang cukup menusuk terkait kondisi Bagnaia. Menurut Dovizioso, masalah utama Pecco bukan terletak pada motor atau kecepatan murni, melainkan kesiapan mental menghadapi sosok seperti Marc Marquez. Pecco tidak siap memiliki rekan setim sekuat Marc. Dia datang dari lingkaran Valentino Rossi, dan dari apa yang berkembang di lingkungan itu, saya rasa Marc sempat diremehkan. Pernyataan tersebut langsung memancing perhatian.
Akademi VR46 selama ini dikenal sebagai pusat pembentukan mental juara. Namun, Dovizioso menilai ada resiko tersendiri ketika kepercayaan diri berubah menjadi rasa aman berlebihan. Terlebih, Marquez sempat melewati masa-masa sulit bersama Honda, yang membuat sebagian orang mengira ia sudah melewati puncaknya. Menurut Dovizioso, Bagnaia mungkin memasuki musim dengan asumsi yang terlalu sederhana. Di 2024, dia kalah gelar meski menang 11 kali. Bisa jadi dia berpikir aku hanya perlu mengurangi kesalahan, tapi menghadapi Mark itu tidak cukup. Jelasnya, Marc Marquez, lanjut Dovizioso, bukan tipe pembalap yang memberi ruang bernafas kepada lawannya. Ia adalah sosok yang berkembang di bawah tekanan dan justru semakin berbahaya ketika dipertanyakan. Ketika Marquez mulai mendominasi sejak awal musim, tekanan itu berbalik menghantam Bagnaia. Rasa panik muncul, kepercayaan diri goyah, dan kesalahan kecil pun menjadi mahal. Dovizioso sendiri mengaku tidak pernah meragukan kualitas Marquez, bahkan sejak mereka masih berlibat duel sengit di masa lalu. Marquez itu pembalap yang selalu menyerang, selalu mencari celah dan tidak pernah benar-benar puas. Musim ini pun menjadi bukti bahwa Marquez masih menjadi tolok ukur tertinggi di MotoGP. Bagi Bagnaia, kegagalan ini bukan soal kalah cepat, tetapi pelajaran penting tentang menghadapi pembalap dengan level mental dan insting juara yang luar biasa. Dan satu hal yang kini semakin jelas, di MotoGP, meremehkan Marc Marquez, siapapun Anda, adalah kesalahan yang mahal. Lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your